Halo semua, welcome back. Kali ini kita membahas tentang bagaimana cara melakukan step 2, yaitu membangun customer journey. Catatan penting, langkah ini hanya dapat dilakukan ketika kalian sudah melakukan step 1, yaitu mengidentifikasi buyer persona di kelas sebelumnya. Jadi, apa itu customer journey? Customer journey adalah proses di mana kamu memetakan perjalanan calon pembeli kamu dari pengunjung, menjadi pembeli, menjadi promoter, atau evangelist. Proses ini sangat berguna untuk memetakan konten chatbot sesuai dengan apa yang dipikirkan customers di fase tersebut. Perlu diketahui, setiap buyer persona memiliki customer journey yang berbeda-beda. Kita perlu tekankan lagi, kamu akan mengalami kesulitan membangun customer journey yang efektif jika gambaran buyer persona kamu belum jelas. Karena setiap customer journey itu unik untuk buyer persona yang berbeda-beda. Ketika kamu tidak memiliki buyer persona, maka customer journey yang dibuat tidak akan fokus. Jadi, bagaimana cara sales profesional mengubah pengunjung menjadi pembeli? Ada 4 tahap yang biasa dilakukan oleh mereka. Pertama, activation. Ketika pertama kali berinteraksi dengan pengunjung, sales profesional tidak memulai dengan langsung menjual produk. Dia menarik perhatian pengunjung, share promo-promo menarik, dan membangun kepercayaan agar pengunjung lebih mudah mengikuti saran dari sales profesional tersebut. Untuk chatbot kalian, goal fase ini adalah untuk menimbulkan ketertarikan pengunjung secara instan untuk mereka dapat menelusuri dan share chatbot kalian. Again, jangan pernah memulai langsung untuk menjual barang tanpa menarik perhatian mereka atau mendapatkan kepercayaan dari mereka. Fase kedua adalah consideration. Di sini, sales professional biasanya bertanya kepada pengunjung tentang kebutuhan yang mereka miliki, lalu berdasarkan informasi yang diterima, diproses, dan merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Chatbot kalian dapat melakukan hal yang sama dengan sales professional. Dan perlu diingat, setiap buyer persona memiliki prioritas kebutuhan dan gaya percakapan atau alur percakapan yang berbeda-beda. Maka dari itu, fokuskan chatbot Anda untuk menjawab 1 atau 2 buyer persona. Tidak lebih dari itu. Fase ketiga adalah loyalty. Setelah pelanggan membeli, biasanya sales profesional akan memberikan tawaran diskon atau loyalty card untuk mengajak pelanggan tersebut untuk membeli lagi pada saat hari itu atau di lain waktu. Di dalam use case chatbot, goals kalian di fase ini adalah untuk membuat strategi agar customer kalian terus termotivasi untuk mengunjungi kembali chatbot kalian dan membeli produk lebih banyak. Fase keempat adalah advocacy. Di fase ini, pembeli yang sudah percaya dengan kita dapat diberikan insentif atau motivasi untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain. Banyak perusahaan atau toko melakukan hal ini karena orang biasanya akan lebih percaya atas rekomendasi teman dekatnya daripada toko tersebut atau orang yang tidak dikenal. Di dalam fase ini, proyek kita adalah untuk memberikan insentif eksplisit seperti diskon, komisi, dan lain-lain, dan atau motivasi implisit seperti slogan-slogan dukung anak karya bangsa atau semacamnya yang menggugah hati untuk mempromosikan brand kalian. Dalam kelas ini, kami sudah mempersiapkan framework di mana kalian dapat menganalisa perilaku buyer persona dalam fase yang berbeda. Sebelum kita menggunakannya, mari kita telusuri dari atas ke bawah. Pertama, kita mulai dari customer activities. Customer activities adalah perilaku atau kebiasaan customers ketika mereka melakukan 4 fase tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di dalam fase consideration, ketika customer memilih restoran yang ingin dikunjungi, dia akan mencari restoran sesuai dengan budget dan review di internet. Customer goals adalah objektif yang ada di pikiran customers dalam 4 fase yang berbeda. Contohnya, dalam fase activation, pada saat jam makan siang,
customer tidak langsung memikirkan nama restoran yang ingin dikunjungi, tetapi memilih jenis makanan apa yang ingin dikonsumsi pada saat itu sesuai dengan keinginan mereka. Ketiga, your goals and KPI, yaitu Key Performance Indicator. Ini adalah objektif kualitatif dan kuantitatif kamu dalam mengukur efektivitas 4 fase yang berbeda. Biasanya, goals dan KPI itu cukup konsisten apapun produk dan jasa yang ingin dijual. Yang perlu diperhatikan adalah KPI dan goals tersebut berbeda-beda sesuai dengan fase yang berbeda-beda. Last but not least, your actions. Your action adalah strategi yang kamu bisa terapkan untuk mencapai your goals dan KPI sesuai dengan customer activities dan goals yang sudah dituliskan oleh kalian. Bisa dilihat, your action dalam setiap fase cenderung sangat berbeda dari satu dengan yang lain. Karena goals dan KPI yang ditentukan sangat berbeda. Selanjutnya, mari kita telusuri 4 bagian ini secara lebih dalam. Pertama, kita mulai dari fase activation dengan menggunakan case study mahasiswa pencinta makanan. Untuk customer activities, mahasiswa pencinta makanan biasanya akan teraktivasi untuk mencari makanan pada saat makan pagi, siang, malam, santai di rumah, dan hangout dengan teman-teman. Ini bisa ditemukan di buyer persona kalian dalam kolom trigger. Goals mahasiswa pencinta makanan ketika mencari makanan adalah untuk mencari tempat murah meriah yang ada promo atau restoran baru dan trending. Bisa dilihat lagi di goals buyer persona. Dalam fase ini, tugas kamu adalah untuk membuat buyer persona kamu tertarik untuk menggunakan chatbot dan mempromosikan chatbot ini ke teman-temannya. Hasil kesuksesan fase ini dapat diukur dari jumlah pengunjung chatbot kamu dan shares yang mereka lakukan ketika mereka melihat percakapan-percakapan pertama atau display pertama dari chatbot kamu. Maka dari itu, strategi your action yang bisa dilakukan adalah pertama, menarik perhatian mahasiswa pencinta makanan dengan kuis tebak-tebak harga makanan agar mereka merasa have fun dan share kuis ini ke teman-teman mereka. Kedua, share voting restoran paling enak ala users kalian. Ketiga, rekomendasi restoran personal ala bot creator. Untuk hal ini, berhubung mahasiswa juga suka promo, kalian juga bisa mencantumkan promo besar di tampilan pertama chatbot kalian agar mereka tertarik untuk menggunakan langsung atau share ke teman-temannya. Next, mari kita lanjut ke fase consideration. Ketika mencari makanan, mahasiswa pencinta makanan biasanya melakukan browsing via internet, cari-cari promo di aplikasi e-commerce, cari ide via TikTok atau Instagram, atau bertanya ke teman-teman via WhatsApp atau sosial media platform lainnya. Ini juga kita bisa ikuti dari buyer persona dalam kolom background dan keywords. Hal-hal paling penting bagi mereka adalah bagaimana mencari makanan berdasarkan budget, rating, dan lokasi yang tidak jauh. Selain itu, mereka juga suka mencari promo di restoran sekitar lokasi mereka jika ada. Dalam fase ini, kalian harus mendesain pola percakapan untuk mengajak secara halus pengguna chatbot kamu untuk menjadi pembeli. Hal ini bisa diukur dengan metode sales conversion rate, yaitu jumlah penjualan dibagi jumlah pengunjung chatbot kalian. Maka dari itu, apa yang bisa dilakukan adalah, pertama, membuat mekanisme filter makanan cepat berdasarkan budget, review, atau menampilkan promo terbaik di tampilan pertama. Kedua, merekomendasikan restoran enak di daerah sekitar. Ketiga, menampilkan review di setiap daftar restoran kamu. Ini adalah hal-hal yang kebanyakan belum ditemukan di solusi-solusi atau aplikasi lainnya yang kalian bisa tawarkan agar mereka secara lebih cepat dapat mengambil keputusan untuk membeli. Selanjutnya, kita masuk ke fase loyalty. Dalam proses ini, customer telah membeli produk dan membangun kepercayaan dengan chatbot kalian. Objektif kalian selanjutnya adalah bagaimana caranya menarik customer kalian kembali untuk mengunjungi chatbot kalian dan membeli lagi. Untuk case mahasiswa pencinta makanan,
Alasan mereka balik adalah, pertama, untuk mencari rekomendasi baru, mulai dari promo, restoran, atau review users. Kedua, mereka bisa juga kembali lagi untuk mengumpulkan loyalty card atau reward yang kalian sudah berikan di fase sebelumnya. KPI di fase ini ada 2. Retention rate atau jumlah pengunjung yang kembali, dan jumlah order atau sales yang dihasilkan per customer. Walaupun customer kalian hanya mengunjungi 2 kali, namun jika dalam 2 kali tersebut dia membeli dengan volume besar, maka fase ini terbilang cukup sukses. Bagaimana strategi kalian untuk mendapatkan objektif tersebut? Berhubung mahasiswa pencinta makanan peduli dengan review dan promo, kita dapat melakukan update promo dan review secara reguler. Makin sering makin baik, untuk mengajak mereka untuk kembali dan menimbulkan rasa fear of missing out. Selain itu, kita juga dapat merekomendasikan restoran baru berdasarkan filter sebelumnya. Memberikan pelayanan servis ke mereka dengan mengingat apa yang mereka suka sebelumnya dan merekomendasikan hal-hal yang relevan, tidak sekedar rekomendasi biasa. Pelayanan customer service ini yang akan mendorong para user untuk selalu mengecek kembali promonya dan merekomendasikan chatbot kalian ke orang lain. Mereka datang ke chatbot kalian, mereka mendapatkan pelayanan yang berbeda, pelayanan yang sesuai dengan kriteria mereka, dan itu akan menimbulkan rasa senang bagi mereka untuk percaya dengan chatbot kalian dan mengunjungi chatbot kalian terus. Last but not least, advocacy atau promosi. Untuk mahasiswa pencinta makanan, mereka sudah terbiasa untuk share informasi berguna dan promo ke teman-temannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, memicu kegiatan advocacy atau sharing tidak terlalu sulit. Perlu diperhatikan, objektif mereka untuk sharing adalah untuk membagikan info-info menarik, mendapatkan promo, dan membangun reputasi sebagai mahasiswa pencinta makanan atau food lovers. KPI yang bisa diukur adalah 3. Pertama, jumlah pengguna yang share. Kedua, total referral program yang berjalan. Dan ketiga, jumlah total sales yang dihasilkan. Strategi kita untuk memicu share adalah 3. Pertama, membuat user leaderboard untuk food promoter atau food enthusiast terbaik. Karena ini sesuai dengan objektif goals image mereka. Kedua, memberikan promo eksklusif kepada evangelist agar mereka juga bisa menjadikan image menjadi orang yang eksklusif atau insider kepada teman-temannya. Ketiga, memasukkan tombol share dalam setiap pilihan makanan untuk mempermudah aktivitas share. Karena mereka sendiri sudah termotivasi untuk share jika informasi tersebut menarik. Setelah kita gabung, kita dapat melihat gambaran alur percakapan yang kita bisa terapkan dalam chatbot kita. Pemetaan alur percakapan ini sudah terdesain secara sistematik sesuai dengan pola pikir users dari awal sampai akhir ketika menggunakan chatbot kalian. Dari activation, consideration, loyalty, dan advocacy, alur percakapan ini dibuat secara sistematis sesuai dengan state of mind mereka dari fase awal sampai fase akhir. Sekarang, bagaimana kamu bisa memetakan customer journey kamu secara mandiri? Hal pertama yang kamu lakukan adalah dengan melihat buyer persona yang kamu buat sebelumnya. Lalu, mencantumkan deskripsi customer activities dan goals sesuai dengan apa yang kamu tulis di buyer persona sebelumnya. Jadi bisa dilihat apa yang kalian tulis sebelumnya dari goals, challenges, dan triggers dapat digabungkan kembali dalam customer journey ini untuk mengisi customer activities dan customer goals kalian. Setelah itu, buatlah daftar possible actions atau your actions yang membantu kamu mencapai goals dan KPI di setiap fase sesuai dengan customer activities dan goals buyer persona kamu. Seperti biasa, jadi apa saja checklist yang kita harus ada untuk customer journey yang baik? Ini sedikit panjang karena kita membahas 4 fase customer journey.
Untuk activation, hal pertama adalah apakah customer activities yang terjadi setidaknya 1 kali dalam sehari? Kedua, apakah your action sudah menjawab customer goals yang dihadapi? Ketiga, apakah your actions menimbulkan rasa ingin tahu buyer kamu untuk mengeksplor chatbot lebih dalam? Keempat, apakah your actions memicu buyer kamu untuk share chatbot kamu ke teman-temannya sesuai dengan KPI dan goals yang ditentukan? Untuk considerations, pertama, apakah kamu melihat perilaku customer activities dalam kehidupan sehari-hari buyer kamu? Kedua, apakah customer goals yang ditulis sudah sesuai dengan priority list buyer kamu ketika mencari produk dan jasa? Ketika kalian merancang alur percakapan, akan sangat baik jika alur consideration kalian sesuai dengan prioritas dari buyer persona kamu. Ketiga, apakah mekanisme filter dan daftar your actions kamu dapat mengarahkan buyer ke satu rekomendasi produk dan jasa yang tepat guna dan sesuai dengan apa yang mereka cari? Kembali lagi, keuntungan chatbot ini adalah seperti asisten toko. Dapat merekomendasikan produk sesuai dengan apa yang diminta oleh para users. Bukan 100 produk, bukan 50 produk, bukan 5 produk, tapi 1 produk. Karena rekomendasi inilah yang dapat menimbulkan rasa ingin beli karena mereka tidak perlu memilih kembali. Untuk loyalty, apakah customer activities yang disebutkan dilakukan oleh buyers kamu secara sering dan berulang-ulang? Kedua, apakah chatbot kamu menyimpan data yang cukup untuk membantu buyers mencapai customer goals? Jadi seperti sama, ketika mereka mengunjungi chatbot kalian kembali, seharusnya chatbot kalian dapat merecognize pattern mereka sebelumnya dan preference mereka sebelumnya dan memberikan rekomendasi secara singkat sesuai dengan input yang mereka cantumkan sebelumnya. Ketiga, apakah your actions yang disebutkan memberikan insentif kepada buyers untuk cek chatbot kalian secara reguler? Keempat, apakah seluruh informasi your action yang disebutkan 100% relevan dengan apa yang diinginkan buyers? Kalau tidak relevan, maka buyer tersebut atau customer kalian akan kehilangan kepercayaan dan stop menggunakan chatbot kalian. Untuk advocacy, pertama, apakah kamu melihat perilaku customer activities dalam kehidupan sehari-hari buyer kamu? Kedua, apakah customer goals yang ditulis sudah sesuai dengan hobi, kebiasaan, atau motivasi buyer kamu dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, apakah mekanisme your action tersebut 100% tidak akan menimbulkan kerugian untuk kamu dan mitra? Jadi harap berhati-hati, karena memang advocacy ini bersifat word of mouth atau viral. Jika kalian belum hitung insentif ini dengan baik, maka chatbot kalian kalau sukses akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada kalian sendiri atau mitra kalian yang menjual produk tersebut. So, that's all untuk kelas customer journey. Cukup panjang karena banyak hal yang kita bahas hari ini. Semoga ini berguna untuk planning kalian dalam pembuatan chatbot. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.